Selamat pagi adik-adik. Iya, apa kabar nih? Iya, kabar baik. Kita bersyukur ya sayangnya. Karena hari ini kita masih ada dalam keadaan sehat-sehat. Kita sehat bukan karena kepintaran kita atau kegagahan kita. Tapi kenapa adik-adik? Karena pertolongan Tuhan Yesus. Iya, biring rindu loh sama adik-adik. Tapi nggak apa-apa, karena saat ini kita belum boleh berkumpul karena ada COVID-19. Kita berkumpul secara virtual, ya, secara virtual. Nggak apa-apa ya adik-adik, yang penting kita selalu berdoa supaya COVID-19 ini cepat hancur, habis dari Indonesia ini. Oke? Iya, oke. Selamat pagi juga untuk orang tua kami yang hadir pagi hari ini. Kami berterima kasih karena sudah mengantarkan adik-adik kami datang ke sekolah minggu. Iya, hari ini kita memulai kebaktian kita. Kita bernyanyi dulu untuk Tuhan 2 lagu adik-adik. Iya, lagunya Yesus sayang padaku pertama, yang kedua sayang disayang. Yesus
Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih bisa bertemu walaupun secara virtual dengan adik-adik kami yang datang pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan kebaktian kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah datang berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mengangkat satu buah lagu lagi yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami masih bisa membaca sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang mau tolong kami agar firman-Mu yang kami pelajari pagi hari ini kami boleh mengerti. Tolong juga Biring ya Tuhan Yesus, agar Biring juga bisa membawanya dengan baik. Dan anak-anak kami juga bisa tekun mendengarkan firman-Mu yang kami pelajari pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah datang berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan berkata, temanya Yesus memberkati anak-anak.
Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah hari ini adik-adik firman Tuhan yang kita baca, yang terambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan melihat satu film tentang bagaimana Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak. Sekarang sudah memasuki tahun baru, tahun 2021. Tetapi hidupku masih terus sama seperti ini. Seandainya saja aku bisa seperti teman-temanku, bisa berlari ke sana kemari, bisa bermain. Sedangkan aku, jangankan berlari, berjalan saja aku nggak bisa. Aku lumpuh. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Hidupku sangatlah tidak berharga. Aku sudah bosan hidup seperti ini terus. Hai Maria, ternyata kamu juga ada di sini. Kamu sama siapa ke sini? Tadi aku kesini sama bapakku, tapi mendadak ada telepon dari kantor, makanya bapakku harus pergi. Tapi ntar aku dijemput kok sama bapak. Oh gitu. Oh ya, boleh nggak aku duduk di situ sama kamu? Boleh, boleh. Maria, dari tadi aku perhatikan, kok kamu kelihatan sangat sedih? Kenapa? Esther, kamu tahu kan keadaanku? Dari dulu aku ini lumpuh. Aku gak seperti kalian yang bisa berlari, berjalan, bahkan kemanapun kalian bisa. Sedangkan aku, jika ingin melakukan sesuatu, pasti harus selalu dibantu oleh orang tuaku. Aku benar-benar gak berharga. Aku hanya menyusahkan mereka. Teman-temanku juga sering mengejek-ngejek aku. Sudahlah Maria, kamu gak usah sedih lagi ya. Kamu harus tahu bahwa apapun keadaanmu, kamu itu sangat berharga bagi Tuhan. Tidak peduli seberapa tidak sempurnanya kamu, kenyataannya bahwa Tuhan menciptakanmu itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan dan bukti mengapa Dia begitu mengasihimu.
Maria, meskipun kamu merasa dirimu bukanlah apa-apa, hidupmu seolah dipenuhi kesalahan dan kegagalan, orang-orang di sekelilingmu menolakmu, atau bahkan kamu putus asa terhadap dirimu sendiri, ketahuilah satu hal, kamu teramat sangat berharga di mata Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga, Maria. Kalau Tuhan memberikan keindahan kepada bunga-bunga dan burung-burung, kita jauh lebih berharga dari itu semua. Tapi aku sudah bosan kalau harus terus seperti ini, Esther. Berhentilah mengeluh dan bersungut-sungut dengan kondisimu yang mungkin menurutmu tidak sebanding dengan orang-orang di luar sana. Sebaiknya belajarlah mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Baiklah, Esther. Kamu jangan sedih lagi ya. Kamu harus selalu ingat bahwa setiap manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Walaupun kamu lumpuh, tapi kamu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kamu harus terus semangat ya. Iya, Esther. Makasih ya. Sama-sama, Maria. Oke adik-adik, kita sudah melihat film ya. Di film itu tadi ada 2 orang adik-adik. Yang satu namanya Maria, yang satu namanya Esther. Terus satu hari Maria ini menangis adik-adik, duduk di kursi di bawah pohon, menangis, sedih sekali dia adik-adik. Terus tiba-tiba datang temannya yang bernama Esther. Esther bertanya, Maria, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu bersedih? Kata Maria, iyalah, aku kan nggak seperti kalian. Aku kan nggak bisa jalan, kakiku kan lumpuh. Kalian bisa berlari, bisa berjalan, aku enggak. Sedihlah aku, kata Maria kepada si Esthernya. Terus kata Esther, hei Maria, kamu nggak boleh sedih loh. Kamu sayang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sayang sama semua orang. Biar gemuk, biar kurus, dia sayang sama semua. Hah? Begitu? Kata Maria. Iya, kata Esther. Jadi mulai hari itu adik-adik, Maria walaupun belum bisa berjalan, dia tetap senang, bergembira, selalu bernyanyi, memuji nama Tuhan Yesus. Nah, itulah film yang kita tonton tadi. Ya, sekarang kita kembali ke firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, yaitu Markus 10 ayat 13 sampai 16. Temanya Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Apa Tuhan Yesus memberkati anak-anak? Temanya berharga di mata Tuhan. Apa adik-adik? Berharga di mata Tuhan. Siapa yang berharga di mata Tuhan? Iya, anak-anak, iya. Walaupun masih kecil, kalian berharga loh di mata Tuhan. Tuhan Yesus sayang sama adik-adik, ya. Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Jadi di bacaan kita tadi firman Tuhan, ada orang yang membawa anak-anak ke dekat Tuhan Yesus. Muridnya melihat, anak-anak keluar, tidak boleh masuk. Katanya begitu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Jangan larang mereka, biarkan dia datang kepadaku. Iya, itu kata Tuhan Yesus adik-adik. Jadi adik-adik walaupun masih kecil, disayang Tuhan Yesus loh, dicintai Tuhan Yesus loh. Lalu
anak-anak itu diambil Tuhan Yesus, taruhnya di pangkuannya, di pangkunya gitu, di sayangnya gitu, dipeluknya. Coba sekarang adik-adik peluk teman-teman kita sama-sama, teman-teman, yuk orang tua kami juga peluk anak-anak semua, yuk. Iya, saling peluk. Apa artinya kali kalau peluk? Berarti kita sayang sama teman-teman kita. Tuhan Yesus sayang, kita juga harus sayang sama teman-teman kita. Jadi kata Tuhan Yesus hari ini, berharga di mata Tuhan. Nah, anak-anak berharga di mata Tuhan, ya. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus nggak mau loh kalau adik-adik nakal, ya. Kata Tuhan Yesus, nggak boleh main-main di luar kalau panas, nggak boleh main-main kotor, nggak boleh lari-lari siang hari, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau lari-lari siang hari bisa sakit. Iya, Tuhan Yesus nggak mau adik-adik sakit, ya. Jadi hari ini kembali kita ke tema kita tadi, berharga di mata Tuhan. Sekali lagi apa sayang? Berharga di mata Tuhan. Jadi kalau adik-adik rajin berdoa di rumah, rajin bernyanyi di rumah, Tuhan itu senang. Nah, ibu-ibu yang hadir pagi hari ini, ada pesan loh ibu-ibu sama kita. Apa pesannya ibu-ibu? Lebih rajin lagi membawa anak-anak, adik-adik kami ke sekolah minggu. Karena setiap minggu Tuhan Yesus menunggu di sekolah minggu. Jadi itu pesan Tuhan Yesus hari ini kepada kita orang tua, supaya membawa anak-anak selalu kepada Tuhan Yesus dengan cara berdoa, dengan cara bernyanyi. Nah, ibu-ibu, dari kecil kita mendidik adik-adik kita membawa ke Tuhan Yesus, supaya sudah dewasa kapanpun dia tetap tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Nah, demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini, yang temanya tadi, adik-adik berharga di mata Tuhan, ya. Jadi ingat, nggak boleh main-main di luar kalau panas, ya. Kalau kata mama bobo, kalau kata mama makan, ya. Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Nah, ini bawa foto nih. Ini foto siapa adik-adik? Iya, Tuhan Yesus ganteng banget, Tuhan Yesus kita, ya. Nah, ini Tuhan Yesus ini sayang sama adik-adik, sayang mama, sayang papa, sayang kakak, adik, nenek, bolong, semua disayang Tuhan Yesus. Nah, tapi hari ini yang diingatkan Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak. Nah, demikianlah firman Tuhan pelajaran kita pagi hari ini. Biarlah hari ini kita merasa senang kita bertemu lagi seperti secara virtual. Dan hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Dia mengasihi kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mempelajari sebagian daripada firman-Mu, dan hari ini temanya anak-anak berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah anak-anak kami yang mendengarkannya merasa senang, bersuka cita setelah dia mendengar bahwa dia berharga di mata Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah datang berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Oke, kita mengumpulkan persembahan kita adik-adik. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita mengangkat satu lagu yang berjudul I Love You Jesus. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart.
kita bersyukur adik-adik karena kita sudah memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Sebelum kita berdoa, apa yang mau didoakan adik-adik sebelum kita pulang? Iya, semua sehat-sehat. Iya, terima kasih untuk Tuhan Yesus ya. Biar kita berdoa, langsung nanti kita pulang masing-masing ke rumah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami ini agar bisa dipakaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus juga menemani kami sampai di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Berkati Papa dan Mama dan semua keluarga kami agar kami tetap sehat-sehat. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga buat COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Yesus ikut campur tangan agar pemerintahan kami bisa mendapatkan kekuatan untuk menghancurkan virus corona yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Kami juga sehat-sehat, adik-adik kami juga sehat-sehat, orang tua kami juga semua sehat-sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah datang berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, sebelum kita berpisah, Biring ada pesan loh. Apa pesan Biring? 3M. Apa itu 3M Biring? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Iya, itu yang harus kita lakukan. Ini adalah anjuran dari pemerintah kita. Kenapa dianjurkan? Supaya kita tetap sehat-sehat adik-adik. Nggak boleh berkumpul-kumpul sama teman-teman di panasan atau di mana-mana ya. Oke, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.